بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. Surah Al-Mumtahanah, surah 60 ayat 4 yang tadi saya baca. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di pagi yang mulia ini bertepatan dengan tanggal 3 Hijriyah 1442. Saya awali selamat tahun baru Hijriyah 1442 Hijriyah. Saya ucapkan juga selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sudah tua ya. 75 tahun ada di sini usia? Ada. Pak Haji Ujang, Masya Allah ya. Kita belum lahir, saya ya, bukan kita. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tanpa berpanjang kalam, kajian kita, taklim kita pada pagi hari ini adalah membahas sejarah atau sirah nabawiyah, mengulas tentang Nabi Ibrahim sang Khalilullah. Materinya sudah saya share ke Kang Haji Jamil, tinggal di share ke grup DKM untuk kita sama-sama mengkaji. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini pertemuan ke-6. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Bulan yang lalu kita membahas Nabi Saleh. Ada satu sapi yang dengan mukjizat Allah, sapi itu keluar dari batu. Ya. Onta, sapi. Mentang-mentang habis potong sapi.
Onta. Ya. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan kepada nabi yang lain. Satu di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik Bapak sekalian dimuliakan Allah, mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan terus kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaga protokol kesehatan, karena kasus Covid kita ini Masya Allah semakin melambung. Minggu ini atau pekan ini sudah 149.000. 149.000. Wah, cepat 1.000. Idul Adha kemarin 105. Ya, sekarang sudah 150.000. Masya Allah ya. Jadi tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan, tapi kajian juga tidak boleh berhenti. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Nabiullah Ibrahim itu termasuk dari 5 nabi yang bergelar ulul azmi atau ulul azmi, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka Al-Quran, maka kita akan temukan puluhan kali di dalam Al-Quran yang mengulas, yang mengurang tentang Ibrahim. Saking banyaknya itu ya. Bahkan saking pentingnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari 114 surah ada satu surah khusus yang diberikan nama Ibrahim. Surah surah keberapa? 14. Alhamdulillah ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya Nabiullah Ibrahim sampai-sampai dalam satu surah khusus Allah berikan penghargaan Nabiullah Ibrahim melalui satu surah khusus. Dari 114 surah ada satu surah, surah ke-14 dinamakan surah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam juga digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan uswah hasanah? Karena ketegarannya membela agama, menegakkan panji-panji agama Islam, memancangkan tauhid yang kuat. Bahkan Nabiullah Ibrahim dikenal sebagai Abu al-Millah, bapaknya para agama. Itu ada di Nabiullah Ibrahim. Nanti di akhir mudah-mudahan cukup waktunya, dalam waktu 1 jam kurang ini kita akan ulas sampai ke beberapa negara, sampai beberapa agama itu ada. Kita coba ulas. Tentu dari sekian banyak tentang kisah atau sejarah Nabiullah Ibrahim, tentu tidak akan semua kita bahas. Poin-poin penting, peristiwa-peristiwa penting saja yang coba kita angkat dalam waktu yang singkat ini. Bapak sekalian dimuliakan Allah, coba kita simak surah Al-Mumtahanah tadi ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik, uswatun hasanah fi Ibrahim, pada Ibrahim, pada Nabiullah Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan Nabiullah Ibrahim.
Ketika Allah menggelari uswah hasanah sama persis seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan gelar uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Kita lihat di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, terdapat suri tauladan yang baik. Tidak semua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah diberikan langsung label oleh Allah uswah hasanah. Hanya Rasulullah dan satu di antara dan sekian banyak nabi adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu dulu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam terulang sampai 69 kali di dalam Al-Quran. Oh, banyak itu ya. Materi ini sudah saya share apa saja ayat-ayat yang terkait dengan Nabiullah Ibrahim. Nanti di rumah atau sambil santai dibuka ya. Al-Baqarah ayat 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, ayat 258, ada 260, ada di Ali Imran surah ketiga ayat 33, 65, 67, 68, 84, 95, 97, surah An-Nisa ayat 54, ayat 125, di surah Al-An'am 74, 75, 83, 161, di At-Taubah dan lain sebagainya. Begitu banyak ya. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Nabiullah Ibrahim diberikan kesejajaran dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilabeli oleh Allah sama-sama uswah hasanah. Uswah di bidang apa? Memperjuangkan agama. Uswah di bidang apa? Uswah dalam keluarga. Uswah dalam apa? Menancapkan ajaran tauhid. Nabiullah Muhammad 13 tahun berdakwah di Mekah hanya untuk meluruskan ajaran tauhid. 13 tahun. Dari 23 tahun Rasul berdakwah, 13 tahun di Mekah hanya berdakwah, u'budullah, beribadalah, menyembahlah kepada Allah. Begitupun dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, siapa sih nasab dari Nabiullah Ibrahim? Kita coba akan lihat. Nabiullah Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Salih bin Arfahshad bin Syam bin Nuh. Panjang ininya. Periode sejarah beliau, kehidupannya dari 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Berarti berapa tahun tuh? 197 sampai 1822 sebelum Masehi. 175 ya? Ya. 175. Panjang itu ya usianya. 175 tahun dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi kalau dibandingkan dengan dakwahnya Nabi Nuh, tidak ada sebandingnya. 950 tahun. Nabi Ibrahim dakwahnya 175 tahun. Betul ya, 175 ya. 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Panjang itu ya. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kecil ditempa dalam waktu yang cukup lama.
sebelum Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, menjadi utusan Allah. Nabiullah Ibrahim itu besar di kota Babilonia. Babilonia itu daerah Irak. Ada yang pernah ke Irak? Kebetulan saya belum pernah menginjakkan kaki ke Irak, jadi belum bisa menggambarkan situasi Irak seperti apa. Dulu, ya, dulu. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam hidup dalam masa raja, dalam masa presiden yang sangat zalim, kejam, keji, mengaku dirinya Tuhan. Kalau presiden kita tidak sampai begitu kan? Tidak sampai zalim, tidak sampai mengaku dirinya Tuhan. Nah, Ibrahim kecil itu hidup dalam masa pemerintahan raja yang sangat zalim. Raja itu kemudian bernama Namrud yang kita kenal sejarah waktu kita kecil ya. Ini hanya mereview saja sebenarnya. Karena saya ngajar ini, saya baca lagi Qasasul Anbiya-nya dan beberapa kitab-kitab yang lain. Lalu kemudian saya tuangkan di tulisan ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namrud ini raja sudah kejam, zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wah, ini bahaya ini. Dalam pemerintahan yang sangat zalim itu mereka menyembah patung, sama seperti nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, kaumnya juga menyembah patung. Begitupun dengan Nabiullah Ibrahim, kaum atau umat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Satu ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika belum dilahirkan, masih dalam kandungan ibunya, bapaknya bernama Azar. Azar ini pembuat patung. Coba ya, Masya Allah ya, dakwah yang ternyata paling berat adalah mendakwahi keluarga sendiri. Bapaknya saleh, anaknya belum tentu saleh. Generasi yang lalu kita sudah berkali-kali bahas, keturunan setelah dihancurkan kaum orang-orang yang tidak menyembah Allah, yang musyrik kepada Allah, tinggal kaum yang beriman. Generasi kaum yang beriman itu tidak ada jaminan generasi berikutnya beriman. Nah, itu. Begitupun ketika Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, kaumnya semuanya di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan, tinggallah orang-orang yang saleh saja yang beriman kepada Allah. Tetapi generasi berikutnya, pelanjut dari agama, ajaran yang dibawa oleh nabi sebelumnya, kemudian melahirkan generasi-generasi yang musyrik, generasi-generasi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu waktu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Nabiullah Ibrahim belum dilahirkan, masih dalam kandungan ibunya, Namrud ini dikelilingi oleh tukang-tukang peramal kira-kira ya kalau sekarang. Jadi dari dulu itu sudah terkenal itu. Jadi mungkin presiden ada kalau sekarang guru spiritual. Atau mungkin di antara kita juga ada guru spiritual. Kalau guru spiritualnya kiai, ustadz, ulama, wah nggak apa-apa. Ini guru spiritualnya tukang ramal. Di dalam ramalan itu disampaikan bahwa nanti suatu saat ada seorang anak yang kelak anak itu akan membawa agama baru dan akan menghancurkan tatanan agama yang sudah nenek moyang mereka sembah. Maka atas usulan dari si peramal di samping atau di sekeliling Namrud itu, kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah,
Namrud mengumumkan bahwa siapa yang mengandung dan dalam kandungannya itu diketahui kandungannya itu laki-laki, maka dibunuh. Termasuk juga ibunda dari Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Azar gelisah karena istrinya mengandung dan kebetulan mengandungnya anak laki-laki. Akhirnya ibunya membawa ke satu tempat yang tidak diketahui di mana tempatnya itu, ya. Dan akhirnya Namrud membunuh semua bayi laki-laki, persis seperti Nabiullah Musa alaihissalam, nanti kita akan bahas. Tidak ada generasi laki-laki ketika itu, semuanya dibunuh. Maka Namrud kekal kekuasaannya sampai kemudian Ibrahim lahir, tidak diketahui tempatnya di mana. Mereka masyarakat ketika itu, kaum ketika itu juga tidak tahu, sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai beranjak kecil, remaja, dewasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi demikian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim kecil itu cerdas, ya. Sampai-sampai satu peristiwa, satu ketika Ibrahim kecil tanya kepada ibunya, "Siapa Tuhan kita? Siapa yang harus kita sembah?" Kata ibunya, "Tuhanmu ya aku sebagai ibumu." Anak kecil nih. Lalu kemudian Ibrahim tidak puas dengan jawaban itu, kritis ini Ibrahim. Lalu Tuhannya ibu siapa? Ya bapakmu. Lalu kemudian ditanya lagi pertanyaan berikutnya, lalu kalau begitu Tuhan bapak siapa? Ya Tuhan bapakmu adalah Namrud. Tidak berhenti sampai di situ. Lalu Tuhannya Namrud itu siapa? Gelagapan kira-kira siapa mau menjawabnya? Tuhannya Namrud. Sedangkan Namrud sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan. Masya Allah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini kejadian mungkin ribuan tahun. Kalau tahun sebelum Masehi itu sudah berapa ribu sampai sekarang itu ya. Sudah sekian ribu. Bisa jadi Tuhan-Tuhan yang seperti mengaku Nabi seperti Namrud itu ada pada diri kita masing-masing. Yang sudah manajer di perusahaannya atau di rumahnya mengaku dirinya kuat, kekayaannya dan lain sebagainya. Bisa jadi naudzubillah min dalik kita mengaku diri sebagai Tuhan meskipun kita menyembah kepada Allah. Sama seperti Namrud juga menyembahnya kepada patung itu, tetapi dirinya mengaku sebagai Tuhan. Ketika terdesak ibunda dari Ibrahim alaihissalatu wassalam, akhirnya Ibrahim kecil itu mencari, ya, yang Tuhan sesungguhnya itu yang mana. Pencarian itu kemudian misalnya diabadikan di dalam surah Al-An'am, bisa dilihat ayat 74, 75, 76, 77. Saya bacakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي
فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim li abihi Azar, ingatlah dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, li abihi Azar, atattakhidhu asnaman alihah, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Jadi Azar membuat patung, dia menjualnya, dia juga menyembahnya. Tuh ya. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim kecil memperhatikan kaumnya menyembah berhala, yang berhalanya itu dibuat oleh bapak kandung dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Melihat hal ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini kesesatan yang nyata kata Ibrahim. Dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabiullah Ibrahim tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala di langit dan bumi, ya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Terus pencarian Nabiullah Ibrahim terhadap Tuhannya, siapa sesungguhnya? Kalau begitu patung-patung ini bukan Tuhan, bagaimana mungkin dibikin oleh bapaknya, dijual kepada kaumnya, lalu kemudian mereka juga sembah? Enggak percaya ini Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai di ayat ini, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Sehingga satu malam Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat bulan. Kata Ibrahim, qala hadza rabbi, oh bulan ini indah sekali, menerangi alam jagat raya ini. Qala hadza rabbi, oh ini Tuhan nih. Kalau gitu ini Tuhan, kata Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu pagi bulan itu menghilang. Oh kalau begitu bulan yang besar ini, yang menyinari ini bukan Tuhan. Lalu kemudian falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat bulan, ya, dan melihat bulan itu kemudian diyakini sebagai Tuhan. Oh ternyata bulannya juga hilang. Ketika Nabiullah Ibrahim melihat matahari, begitu di siang hari timbul matahari besar menyinari alam raya ini. Kata Ibrahim, oh ini juga Tuhan, ini Tuhan sesungguhnya. Begitu sore hari matahari itu juga tenggelam. Oh ternyata bukan Tuhan, kata Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu seterusnya dan seterusnya sampai kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam meyakini bahwa bulan, meyakini bahwa matahari, meyakini bahwa bintang-bintang itu bukan Tuhan, karena bintang juga hilang, karena bulan juga hilang, karena matahari juga hilang. Begitu matahari terbenam, oh ternyata ini bukan Tuhan. Begitu bulan itu juga hilang di pagi hari,
Oh ternyata bukan Tuhan. Begitupun bintang-bintang itu kemudian di siang hari hilang, tidak ada. Ternyata ini juga bukan Tuhan. Lalu Tuhan yang sesungguhnya itu yang mana? Ini kritis ini ya. Kalau kita kan beragama tidak sampai sekritisnya Ibrahim. Ya, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sampai suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam meyakini bahwa semua itu bukan Tuhan, termasuk juga sesembahan mereka itu bukan Tuhan. Dan Nabiullah meyakini Tuhannya adalah Tuhan yang menciptakan alam jagat raya ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mencela Tuhan-Tuhan mereka ya. Nabiullah Ibrahim kemudian melakukan perlawanan ya. Nabiullah Ibrahim melakukan perlawanan terhadap apa yang mereka sembah, sampai-sampai satu ketika di dalam satu perayaan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Namrud dan para pengikutnya pergi ke satu tempat ya, untuk melaksanakan satu ritual tertentu, termasuk Ibrahim pun diajak oleh bapaknya Azar, tapi Nabiullah Ibrahim tidak mau. Begitu sepi semuanya, meninggalkan kampung halamannya ke satu tempat untuk menjalankan satu ritual tertentu. Di sini kesempatan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menghancurkan patung-patung yang sedemikian banyak dan menyisakan patung yang sangat besar ya, patung yang sangat besar, satu patung ya. Begitu Namrud dan para pengikutnya datang kembali ke kampung halamannya, ke kotanya, mereka terkejut. Tuhan mereka ada yang menghancurkan, dan tersisalah satu patung besar. Akhirnya dipanggillah rapat mendadak, kira-kira gitu. Rapat mendadak, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Kira-kira kurang ajar ini orang. Ada laporan orang yang tidak senang kepada penghambaan terhadap patung, satu-satunya adalah Ibrahim. Dalam Ibrahim dulu pernah ingin menyampaikan, ingin menghancurkan patung-patung itu. Di mana Ibrahim? Dicari, ketemu, dihadapkan Ibrahim alaihissalatu wassalam ke hadapan Namrud, disidang secara mendadak. Bapak sekalian dimuliakan Allah, bayangkan itu kalau kita berada di posisi itu. Ibrahim berhadapan dengan raja yang zalim, yang kejam, raja yang bengis ya, raja yang mengaku dirinya Tuhan, yaitu Namrud. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawab Ibrahim ketika ditanya? Wahai Ibrahim, kata Namrud, betulkah engkau yang menghancurkan patung-patung selain patung yang besar ini? Loh, kok tanya saya, kira-kira begitu. Itu kan ada satu patung besar, di atas kepalanya, di lehernya ada kapak besar. Jangan-jangan itu yang menghancurkan. Coba aja tanya, bagaimana mungkin Ibrahim, aku akan tanya kepada patung. Oh ya, luar biasa. Ini bahasa apa ya, kalau dalam intelijen itu bahasa yang sudah canggih, dan itu ditertuang di dalam Al-Quranul Karim ya. Bagaimana mungkin ya patung yang besar bisa menghancurkan? Ya coba aja tanya. Kalau tidak bisa jawab, kenapa kamu kira-kira sembah? Wah, mereka akhirnya terdesak, tidak bisa jawab. Coba kita lihat di surah Al-Anbiya misalnya. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Ya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat bicara. Tuh, ya. Bahasa diplomasi yang tinggi. Sehingga mereka terdesak, tidak mampu lagi menjawab.
Satu sisi kaumnya iya juga ya, mereka tidak bisa menolong kita, tidak bisa bicara, kenapa kita sembah? Tapi karena memang orang yang zalim, orang yang bengis, akhirnya Nabiullah Ibrahim dihukum, yang hukumannya itu Masya Allah Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, hukumannya adalah hukuman mati dibakar hidup-hidup. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an di surah Al-Anbiya ayat 69. Akhirnya Namrud memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar hidup-hidup Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan itu terurai di dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 69. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Disinilah mukjizat yang Allah berikan, yang Allah tunjukkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa mukjizatnya? Api yang sangat membara, yang harusnya membakar, yang harusnya menghanguskan Ibrahim. Ternyata Allah memberikan kuasa melalui mukjizat kepada Nabiullah Ibrahim dengan berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya nar kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan berikan keselamatan, penyelamatan ala Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ini amalan ini jangan sampai dipraktekkan kita ya. Meskipun ayatnya kita hafal, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kompor yang masih nyala kita pegang, ya hangus. Kenapa? Karena berlaku mukjizat ini hanya untuk kepada Nabiullah Ibrahim dan umatnya yang menyaksikan ketika itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ada satu dialog yang sangat bagus di dalam surah Al-Baqarah ayat 260 ketika Nabiullah diinterogasi oleh Namrud. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Ini kekritisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabiullah Ibrahim diinterogasi oleh Namrud, sebab sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin engkau menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Nabiullah Ibrahim, apa Tuhan kamu yang bisa? Kata Namrud, Tuhan kami bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud pun tidak mau kalah, yang mengaku dirinya Tuhan, memanggil kepada bawahannya untuk memanggil dua orang, yang satu dibunuh oleh Namrud, yang satu dihidupkan. Kalau menghidupkan mematikan aku juga bisa, kata Namrud. Tuh orang aku matikan, ini bisa kita hidupkan. Apalagi Tuhanmu yang bisa, kata Namrud. Tuhanku bisa menciptakan matahari terbit dari timur lalu kemudian tenggelam ke barat. Begitu terdesak model itu, tidak bisa jawab mereka. Namrud pun tidak bisa menghidupkan, mematikan, karena merasa mampu membunuh, menghidupkan orang, tapi menciptakan langit dan alam jagat raya ini Namrud tidak bisa. Karena terdesak model itu, kemudian jalan terakhir satu-satunya adalah jalan bagaimana menghabisi dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jangan sampai juga ini terjadi kepada kita, kepada pemimpin-pemimpin kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Satu kekritisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak berhenti. Saya sudah bacakan tadi surah Al-Baqarah. Allah menciptakan alam jagat raya ini. Masih belum percayakah wahai Ibrahim? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kalau demikian ambillah 4 ekor burung lalu cincang semuanya, ya. Qala fakhudh arba'atum minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Nabiullah Ibrahim belum yakin begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah melihat begitu banyak tanda-tandanya, sampai-sampai Allah menyuruh ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah semuanya, lalu kata Allah letakkan di atas bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 4 burung itu dicincang-cincang ditempatkan di beberapa tempat, lalu Nabiullah Ibrahim memanggil burung-burung itu dan burung itu kembali menghampiri Nabiullah Ibrahim, dan ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang meyakinkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masih ada waktunya? Ternyata panjang ya ceritanya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dakwahnya Nabiullah Ibrahim untuk mengajak ayahnya yang bernama Azar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga tidak mampu. Akhirnya Bapak sekalian, kalau sudah ada tempat model begitu, kita sudah mengajak kaumnya tidak mau, mengajak kepada rajanya tidak mau, termasuk dakwah kepada orang tuanya tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta kepada Nabiullah Ibrahim untuk melakukan perjalanan hijrah. Kemana hijrahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Hijrahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ke Palestina, ya, yang bernama Syam sekarang. Jadi Palestina itu diinjak pertama kali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena satu wabah dan pemerintahannya juga tidak menerima open dari dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian hijrah lagi, pindah ke Mesir, ya. Di Mesir kemudian bertemu dengan raja yang juga zalim, ya. Raja ini kemudian mencintai dari istri dari Nabiullah Ibrahim yang bernama Siti Sarah. Jadi Ibrahim punya istri 2. Istri yang pertama adalah Siti Sarah. Sarah dulu ya. Lalu kemudian karena raja di raja di Mesir ini cinta kepada istrinya Ibrahim, ya, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh siapapun orang yang menghalangi dari cintanya, ya. Akhirnya Ibrahim mengaku dirinya bukan suaminya, tetapi mengaku saudaranya. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Siti Sarah dilepas dan dihadiahi budak, yang dinamai dengan Hajar, ya. Kalau Siti Sarah itu masya Allah cantik dalam sejarah, ya, digambarkan. Sedangkan Siti Hajar digambarkan dengan budak yang hitam legam, memang begitu ininya, dan dihadiahi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, hadiah dari raja yang cinta kepada Siti Sarah. Tidak betah lagi di Mesir, lalu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kembali lagi ke kampung yang dulu dia hijrah ke Palestina, ya. Nah, karena lama tidak mendapatkan keturunan, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Siti Sarah meminta kepada Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Ada yang berpendapat usianya ketika itu sampai 80 tahun belum punya anak. Sudah usia tua renta, ya. Jadi jangan menyerah tuh. Kalau ini satu amalan yang dituangkan dalam Al-Qur'an, doanya. Ini doa ini yang dibaca oleh para orang-orang yang pengen mempunyai anak, baik yang sudah punya anak pengen nambah lagi, maupun yang belum punya anak pengen punya anak. Doa Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin.
Rabbi habli minas salihin. Doa Allah, berikan keturunan yang saleh. Sampai kemudian Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menikah. Begitu sudah menikah, biasa nih, maaf ya ibu-ibu. Cemburu tuh si Sarah. Ya, akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim membawa, karena cemburunya Siti Sarah, agar membawa Siti Hajar yang sudah mempunyai anak, anaknya kemudian diberikan nama Ismail. Untuk dibawa kemana? Dibawa ke satu tempat, yang tempat itu di Mekah ya. Sampainya di Mekah diturunin tuh Siti Hajar, dan Ismail masih dalam gendongan, masih dalam susuan. Sementara Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi ke Palestina. Apakah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah perintah Allah. Kalau perintah Allah, silakan engkau pergi wahai Ibrahim, kata Siti Hajar. Akhirnya Siti Hajar dalam tempat yang panas, tidak bertuan kira-kira ya, atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa, mencari air karena tempat yang sangat kering, kerontang, lalu kemudian Allah memberikan air, yang air itu kemudian diberikan air namanya air Zam-Zam. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih lanjut atau terus ini? Berapa menit lagi? Ya, harus disingkat, ini masih panjang ceritanya. Tadinya mau kalau ada sempat waktunya mau menjelaskan tentang agama-agama itu. Ya, mungkin 5 menit lagi ya. Masih 5 menit lagi. Akhirnya kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan tabir mimpi oleh Allah, dan tabir mimpi itu tertuang dalam surah As-Saffat ayat 100, 101, 102, 103, 104, 105 sampai 111. Salah satunya adalah di ayat 102, ini yang populer yang kemarin kita menjadi syariat berkurban. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. 3 hari berturut-turut Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bermimpi tanggal 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Awalnya ini mengira bahwa ini adalah bunga tidur saja. Awalnya mengira ini adalah setan yang mengganggu Ibrahim. Ternyata 3 hari berturut-turut, akhirnya disampaikan kepada anaknya, wahai anakku, aku inni ara fil manam, dalam mimpiku, anni adzbahuka fandur madza tara. Ini komunikasi antara anak dengan orang tua dengan anak. Meskipun seberat apapun itu perintah dari Allah, tapi komunikasinya jalan. Inni adzbahuka, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, tu'mar, silakan kerjakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku menjadi pribadi orang-orang yang sabar di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabiullah Ibrahim membawa Ismail kecil ke satu tempat yang dinamakan Mina. Kalau kita pergi ke Mina, ada satu tugu kecil, disitulah Nabiullah Ibrahim meletakkan Ismail kecil untuk disembelih. Ada tugu kecil ya di Mina kalau kita mau lontar jumrah. Tidak begitu saja, karena ini perintah Allah. Kita mau menjalankan sholat aja, masya Allah, ya, godaan setan. Duduk di sini, masya Allah, ya, ada yang sudah melihat jam ini, belum berhenti.
Itu godaan setan. Begitupun dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana mungkin wahai Ibrahim engkau menantikan sekian lama untuk mendapatkan anak? Begitu mendapatkan anak engkau akan mengorbankan, akan menyembelih Ismail. Begitu kira-kira setan mengganggu. Maka Nabiullah Ibrahim mengambil kerikil, melempari setan. Bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin 7 kali, ya. Tidak mampu kepada Ibrahim, datang kepada Siti Hajar. Begitupun dengan Siti Hajar, mantap, kalau ini perintah Allah, silakan, aku rela, aku ikhlas. Begitupun tidak mempan kepada Siti Hajar, kemudian kepada Ismail kecil, kalau ini perintah Allah, aku juga rela untuk dikorbankan demi Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar melontar 7 kali, kemudian Ismail juga melontar 7 kali. Dalam syariat haji ini namanya wajib haji, namanya lontar jumrah ula, wusta, Aqabah. Bagus sekali ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim setelah selesai ini, ketika disembelih itu Ismail, diganti dengan gibas yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai proses ini, Nabiullah Ibrahim kembali melihat istri pertamanya di mana? Di Palestina. Lalu kemudian datanglah 3 orang. 3 orang ini yang menyamar, sesungguhnya 3 orang ini adalah malaikatnya Allah, ya. Bertamu, disuguhilah tamu itu, dijamu oleh malaikat Jibril, dijamu oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan 3 tamu ini tidak memakannya. Aku ini adalah utusan Allah, malaikatnya Allah, memberikan kabar bahwa engkau akan diberikan keturunan. Oh, gembira itu Siti Sarah, ya, bergembira. Bagaimana mungkin, aku ini sudah tua, ya, aku ini sudah tua. Sedangkan Ibrahim juga sudah tua, tetapi kuasanya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diberikan keturunan, dan keturunan itu dari Ibrahim dan Siti Sarah. Kalau Ibrahim, Siti Hajar melahirkan Ismail, kalau Siti Ibrahim dengan Siti Sarah melahirkan siapa? Ishak, ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sesungguhnya masih ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan, tetapi ya karena waktu yang tidak memungkinkan, kita dalam dialog saja, ya. Dialog saja untuk menyambungnya. Terutama apakah betul Ibrahim, semua agama itu bersumber satu agama adalah Islam? Lalu bagaimana Al-Quran berbicara tentang itu? Dan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Pada akhirnya Allah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Ibrahim punya 2 istri. Istri pertama Siti Sarah, lalu kemudian Siti Sarah diberikan hadiah oleh Raja Mesir, ya, budak yang bernama Hajar. Dari Hajar melahirkan Ismail, dari Sarah melahirkan Ishak. Wallahu a'lam bissawab. Dari jalur ini sedikit saja, ya. Dari jalur Ishak melahirkan Yakub. Ya. Dari Yakub melahirkan 12 keturunan. Ada Ruben, ya. Ibrahim itu 1978 sebelum Masehi. Punya istri Sarah, punya budak namanya Hajar, kemudian dinikahi Ibrahim. Dari Hajar lahirlah Ismail tahun 1881 sebelum Masehi. Dari Sarah melahirkan Ishak, Nabi Ishak, ya. 1878 sebelum Masehi. Dari jalur Ishak melahirkan Yakub 1828 sebelum Masehi. Dari Yakub, Nabi Yakub melahirkan 12 keturunan: Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Jebulon, Dina, dan Naftali, Gad, Asyar, Nabi Yusuf, dan Benyamin. 12, ya. Dari Lewi kemudian melahirkan Qahis, Imran, Nabi Harun 14.235 sebelum Masehi. Kemudian Nabi Musa, dari Nabi Musa melahirkan generasi Tolut
10.550 sebelum Masehi, dan inilah Talut, ini raja Israel pertama, ya. Talut kemudian berwasiat bahwa setelahnya itu ada generasi Daud, Nabi Daud, kalau di ajaran lain David namanya, ya. 10.705 sebelum Masehi, dan raja setelahnya kemudian raja Israel yang kedua ini Daud. Selanjutnya digantikan oleh Nabi Sulaiman 970 sebelum Masehi sebagai raja Israel ketiga, dan Sulaiman tidak berwasiat untuk menurunkan kepada siapapun untuk menjadi raja, ya. Nabi Sulaiman kemudian terpecah menjadi dua lahirnya agama baru, yaitu Yahudi 930 sebelum Masehi, dan kemudian setelah itu turun dari jalur Nabi Sulaiman, dari Nabi Sulaiman ke generasi Zakaria 100 sebelum Masehi. Dari Zakaria ini kemudian tidak diterima oleh Bani Israel, maka mohon maaf lahir batin, di dalam sejarah itu Nabi Zakaria digergaji, terbelah tubuhnya menjadi dua, tubuh sucinya. Dari Zakaria melahirkan Nabi Yahya 1 Masehi, bernasibnya sama dengan Zakaria. Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya. Nabi Yahya melahirkan kemudian generasi ke Nabi Isa alaihissalatu wassalam, itu pada 1 Masehi, yang juga sama, Nabi Isa ini tidak diterima oleh Bani Israel, maka Nabi Isa disalib dalam versi Nasrani, dalam versi kita diangkat oleh Allah. Kemudian ke Dikyanus 249 Masehi. Pada masa Dikyanus ini kita terkenal dengan Ashabul Kahfi, ya. Sampai kemudian ke Konstantinus hingga ke Nasrani 325 Masehi. Yesus diangkat Tuhan pada Konsilia 1 itu dalam versi mereka, sampai kemudian Muktamar kedua menyebutkan Yesus sebagai anak Tuhan. Kalau dalam kita, Yesus adalah kita anggap sebagai dan kita yakini sebagai nabi. Yesus sama dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan lahirlah agama baru yang dinamakan dengan Protestan. Tuh, dari generasi ini. Sedangkan keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam hanya melahirkan satu keturunan itu keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 571 Masehi, dan Rasul diutus ketika itu 40 tahun. Ya, dan Islam itu tidak diyakini bahwa menjadi agama ketika Rasul diutus. Ya, wah, jadi panjang gitu ya ceritanya. Maka ada yang menganggap bahwa semua agama itu bertitik tolak yang sama kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bertauhid yang sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya pada turunan-turunannya kemudian melahirkan Yahudi, melahirkan Nasrani yang sudah jauh daripada ajaran-ajaran tauhid itu. Maka dalam beberapa ayat itu mereka mengajak kepada Islam. Kita lihat misalkan satu saja, ya. Misalnya Nabiullah Isa berfirman, Hawariyun itu, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala min ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah. Tuh, ya. Isa juga sama. Wa asyhadu bi anna muslimun. Saya bersaksi bahwa kami juga muslim, kami juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke Nabiullah Yunus misalkan, Nabiullah Yunus, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Nabi Yunus pun mengaku dirinya muslimin. Nabiullah Ibrahim berwasiat kepada Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wasallam, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu tidak memeluk agama Islam. Itu wasiatnya Ibrahim kepada Nabiullah Ya'qub. Nabiullah Nuh, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Begitupun Nabiullah Muhammad, innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Maka para pengamat agama-agama
Ya, saya di S1 saya sarjana teologi Islam. Jadi belajar banyak agama termasuk 5 agama. Ada yang menganggap bahwa semua agama itu bersumber ke satu Abu al-Millah Ibrahim dan semuanya adalah Islam, bertitik kepada Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sepertinya bahasanya masih harus ditambah bulan depan nih. Untuk yang Ibrahim ini panjang. Tadi di 11 takutnya masih kurang paham. Gimana kalau bulan depan untuk yang Ibrahim diulas lagi, dijelaskan karena takutnya terburu-buru jadi agak kurang ini. Gimana ya? Gimana? Bulan depan Ibrahim dibahas lagi ya. Diteruskan karena membahas untuk yang 5 agama yang ada di dari dalam turunan Nabi Ibrahim itu agama apa aja. Materinya sudah saya share ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dibaca. Jadi biar lebih jelas lagi bulan depan dibahas untuk yang Ibrahim tadi. Baik, detail-detailnya. Untuk bahas sekarang tidak cukup waktu. Ya, sudah waktu isyraq Panjang. Untuk pertanyaan ditunggu bulan depan aja. Bulan depan karena bahasanya belum selesai. Kenapa? Jangan bertanya, menambahkan saja. Bisa jadi ada versi yang lain selain yang tadi saya sampaikan, boleh juga menyampaikan. Karena para peneliti itu punya versi-versi masing-masing. Termasuk juga ketika saya menjelaskan semua ini bertitik kepada satu agama, tidak semua setuju. Ya, jadi dipersilahkan untuk mau menambahkan atau mau bertanya juga boleh. Waktu isyraqnya masih aman? Habis? Sudah masuk. Sudah masuk? Ya, oke. Terserah ini ya. Untuk bahasan ditambah bulan yang akan datang, dan untuk jemaah bagi yang akan nanya disimpan dulu, dicatat dulu. Bulan yang akan datang bisa ditanyakan. Jadi bulan yang akan datang kita bisa lebih panjang untuk menanyakan, membahas sekitar 20 atau 30 menit. Berikutnya ada 20 menit untuk tanya jawab kita ya. Insyaallah. Demikian para jamaah, bahasan kali ini cukup menarik. Kita cukup banyak mendapatkan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini. Di kisah Nabi Ibrahim ini kita akan banyak sekali mengenal agama-agama yang ada di dunia ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.